Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santa, NIM 200101 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, tujuan saya bikin video ini adalah tidak lain atau tidak bukan untuk memastikan tugas saya tentang bagaimana sih kita berbisnis dalam pandemi ini, pandemi COVID ini ya, mana sampai ada pemberlakuan dari PPKM, pembatasan mobilitas, sampai semuanya itu kan sangat kita pikirkan sekali ya, bagaimana kita berbisnis dengan dalam keadaan seperti ini ya. Yang pertama, sebenarnya semua bisnis itu bisa saja menjanjikan, bisa saja semuanya menjanjikan, dari hal usaha, pertanian, maupun dari sektor-sektor yang kita inginkan. Nah, dari yang saya survei dalam pandemi sini, banyak sekali pedagang-pedagang maupun usaha-usaha lain itu omsetnya menurun, sangat sekali menurun, bahkan sampai ada yang tutup, bahkan sampai ada juga yang pindah ke ide bisnis yang lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit saja ide bisnis yang baik di saat dalam kondisi seperti ini, dan terutama kita harus melihat dari apa sih yang dikeluarkan oleh pemerintah, jam berapa kita boleh berdagang, jam berapa kita boleh melakukan ini dan itu. Itu yang kunci yang pertama sekali dalam pandemi sekarang. Yang kedua, kebersihan juga nomor satu itu, karena di dalam pandemi sini kebersihan itu sangat sekali dibutuhkan. Nah, menurut saya ide bisnis di zaman pandemi atau COVID ini adalah lebih baik, yaitu berjualan atau pedagang di waktu 4 jam sampai 6 jam saja. Jualan apa sih 4 jam sampai 6 jam saja? Nah, yang pertama, Anda bisa menjual gorengan dari jam 3 sampai jam 10 malam, atau jam biasa orang ramai, jam orang keluar sekitar jam 5 sampai jam 10 malam, itu udah bagus itu menjual gorengan. Terus yang kedua, membuka counter juga dengan cara menjual voucher ataupun apapun, itu sangat dibutuhkan. Meskipun di dalam pandemi ini orang sangat membutuhkan sekali yang namanya kuota atau voucher, apalagi di zaman sekarang nih banyak sekali adik-adik kita atau kakak kelas kita, termasuk kita sendiri, yang menjalani kuliah daring yang membutuhkan kuota. Nah, tidak semuanya memiliki wifi atau free wifi ya di semua daerah ya. Nah, dan yang ketiga, kita lihat dan mensurvei secara langsung di daerah mana saja sih yang ramai, dan di daerah mana saja sih yang bisa kita jadikan ide bisnis, yang dimana di sana tidak ada seperti di sana tidak ada menjual sendal, atau di sana tidak ada menjual apa yang di sana dijual. Nah, kita juga bisa berbisnis dalam sana ya. Nah ya, dan yang
selanjutnya, cara mengolahnya, kita harus mensurvei tempat. Kedua, kita harus mengecek lokasi di jam berapa aja, dan juga kita harus memperhatikan masyarakat dan tingkah laku yang di sana, apa sih yang saja yang sering dikeluarkan kalau ingin berkeluaran di luar rumah ya. Mungkin yang selanjutnya lagi, cara kita berbisnis, kita harus memikirkan secara matang-matang. Seperti saya bilang tadi, semua bisnis itu menjanjikan dan itu menjamin Anda sukses, tapi dengan suatu syarat. Anda harus memikirkan secara matang-matang, mensurvei lokasi, memikirkan suatu hal yang tak terduga, dan juga memikirkan kalau ini misalnya tidak terjadi, kita apa yang harus kita lakukan? Kita harus ngambil mode kedua, atau ibaratnya itu kita harus ambil bagaimana kita menjalani situasi yang sangat genting seperti ini ya. Nah, di masa sekarang banyak sekali pedagang-pedagang, usaha, bahkan dari sektor pertanian itu banyak sekali mengeluh. Sebenarnya mengeluh itu memang suatu hal yang wajar dan juga suatu hal yang kondisi yang harus kita terima. Tapi banyak orang yang tidak berpikir bagaimana mengelola itu dan mengulangnya lagi, dan melihat situasi yang sekarang itu akan jauh lebih baik jika dia berpikir dibandingkan harus mengeluh atau berpikir ya sudahlah emang segini, dan sudahlah emang segini pendapatannya dan sebagainya lainnya ya. Itu salah. Apalagi di dalam manajemen itu kita harus bisa semua menghandle semua dalam satu hal maupun beberapa hal. Dari hal yang tidak bisa, kita harus bisa menghandlekannya. Tapi dengan suatu syarat itu, kita tidak mungkin bisa mengharapkan suatu hasil yang sangat besar dengan tidak sesuai dengan kemampuan kita. Nah, dan terusnya di masa pandemi seperti ini, kita lebih banyak beristirahat maupun olahraga di sekitar halaman rumah kita saja ya. Itu saja sudah cukup untuk menjaga kesehatan kita. Jangan lupa untuk menjaga jarak, memakai masker saat keluar, itu sangat baik. Karena di masa sekarang ini kita tidak tahu sampai kapan itu COVID akan selesai. Virus ini, menurut saya, apapun kondisi kita maupun itu penyakit apapun kita harus menjaga kondisi badan kita ya. Nah, yang terakhir saya ingin berpesan bahwa semua usaha apapun saja itu bisa kita janjikan suatu kesuksesan bagi diri kita, tapi tidak juga semua apa yang kita handlekan dan apa yang kita raih itu menjaminkan Anda sukses. Itu tidak menjamin. Tapi jika Anda bisa menghandle semua apapun yang bahkan di luar kemampuan Anda, saya jaminkan itu Anda sukses meskipun hasilnya sangat kecil. Tapi jika dikokolasi dan digabungkan, itulah sangat luar biasa. Bella, mungkin sekian dari video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.